Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada, para netizen yang budiman. Part satu, editing video. Oke, kali ini kita akan langsung bahas tentang dasar-dasar menggunakan software Filmora. Filmora yang saya pakai kali ini adalah Filmora versi 10, ya, versi 10.0.0.90 copyright 2021. Software ini cukup berat, jadi hanya bisa berjalan di Windows 10. Jadi pastikan dulu Windowsmu adalah Windows 10 dan juga 64 bit. Ya, software ini baru bisa bekerja, dan juga Filmora itu harus mempunyai VGA yang tinggi dan juga memori yang cukup. Oke, langsung kita dihadapkan oleh welcome screen Wondershare Filmora. Yang pertama saya jelaskan, widescreen, Instagram, portrait. Ini adalah aspek rasio yang diberikan oleh Filmora. Widescreen itu artinya video memanjang. Ini sebenarnya masih ada penjelasan lagi, tapi saya akan secara singkat saja. Widescreen, video memanjang, 16 itu lebarnya, 9 itu tingginya. Instagram 1:1, berarti kotak atau persegi. Kemudian portrait 9:16, berarti berdiri ya, atau ya istilahnya portrait itu tadi. Kemudian 4:3 itu video standar, video yang sudah aspek rasio yang udah sejak zaman dahulu, sejak zaman Nokia masih ada, itu sudah ada video 4:3. Kemudian sinema, sinema itu lebarnya 21 tapi tingginya hanya 9. Jadi terkesan lebih memanjang seperti nonton bioskop. Oke, kita pilih widescreen ya yang pertama. Kemudian new project, ini adalah membuat project baru. Kalau kita belum punya project apa-apa, ya kita pilih new project. Kalau open project, tentu saja membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Tentu kita mengedit video itu tidak mungkin kadang-kadang sehari, kalau mood kita kurang bagus, kita teruskan besok. Nah, kita open project seperti itu. Di sini ada project library, itu artinya history project-project yang sudah kita simpan, dia akan muncul di situ. Oke, dan di sini ada search box, ini untuk mencari project-project history yang sudah kita buat juga. Misalkan kita nge-search di sini ya CVT, maka yang muncul adalah video dengan judul CVT. Saya punya 2 video. Kemudian yang paling bawah ini ada show this window when Filmora launching. Nah, ini adalah window ini, ketika Filmora dibuka maka akan muncul. Jika centangnya dihilangin, maka window ini tidak akan muncul. Seperti itu untuk welcome screen. Langsung saja kita new project. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya, atau workspace namanya, Filmora versi 10. Ada perbedaan beberapa yang berubah ya dari versi-versi sebelumnya. Oh ya, Filmora itu punya beberapa versi, sama-sama versi 10 saja. Itu ada yang versi 10.91, 90 dan lain-lain. Nah, tentu saja menunya berbeda dan juga efek packnya juga berbeda. Oh ya, Filmora juga mempunyai efek pack ya, yang dipasang secara terpisah. Jadi kalau kalian ingin efek tambahan selain yang disediakan di software ini, maka kalian harus mendownload efek pack Filmora yang sesuai dengan versi yang kalian pakai di komputernya ya. Jadi itu adalah kelebihan atau kemudahan yang diberikan oleh Filmora. Oke, soal video efek pack kita akan bahas di lain kesempatan. Yang pertama, di sini ada media, audio, title, transisi, efek, elemen, split screen. Itu adalah fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk kita pakai nanti. Kemudian di sini ada monitor. Ini ada layar di sini ya. Ini monitor outputnya ada di sini. Kemudian di bagian monitor sekalian, ini saya jelaskan
Ini yang tanda panah ke kiri, ini backward, ini artinya mundur satu frame ke kiri. Kalau ini maju satu frame ke kanan. Ini tombol play, ini tombol stop. Playnya spasi, stopnya kontrol plus garis miring. Nah, kemudian ini ada playback quality. Kalau full, maka munculnya video yang di sini akan sama persis dengan editan yang ada di sini. Maka kalau spek komputer kita tinggi, kita bisa nih full. Tapi kalau speknya kita rendah, kita kalau nggak setengah ya seperempat. Tapi konsekuensinya nanti jadi kotak-kotak, ya. Kemudian di sini ada snapshot ya atau capture. Kemudian ada volume, kemudian ada tombol full screen atau tidak full screen. Oke. Nah, kalau ini adalah zoom in, zoom out untuk timeline kita. Nah, ini namanya timeline. Seberapa panjang durasi video kita terlihat di sini. Oke, kemudian di sini ada marker, ada render, ada voice over. Kalau kita mau merekam suara kita, ngisi suara secara langsung, kita bisa langsung rekaman di Filmora 10 ini. Kemudian ada audio mixer, ya. Ini ya, ada seberapa volumenya kita gedein videonya, seberapa volumenya, master volumenya. Oke, kemudian ini ada apa lagi nih? Zoom to fit timeline, ya, untuk melihat secara seberapa lebar timeline kita. Kemudian ini timeline, dan juga di timeline ini ada gembok ya. Gembok ini untuk mengunci klip-klip kita supaya tidak ingin berantakan. Kalau nggak ingin berantakan, kita sementara bisa kunci dulu footage atau objek-objek yang sudah kita masukkan ke timeline. Jadi udah kita urutkan ini ya, udah kita urutkan rapi, ternyata nggak sengaja ngeklik sesuatu yang kita nggak lihat kadang-kadang kalau ngedit. Nah, itu kalau nggak dikunci, waduh, bisa berapi itu ya, bisa berantakan lagi tuh video kita. Ya, ini ada view ya, show track, ini artinya untuk menutup, memperlihatkan track yang dipilih. Oke. Begitu juga untuk audio, ada gemboknya juga, ada tombol mute di sini dan juga unmute. Langsung saja kita ke media. Nah, untuk media, caranya memasukkan video yang sudah kita udah capek-capek syuting, ya kan? Itu kita masukkan ke media kita. Nah, misalkan saya ingin memasukkan satu video, maka pilih video yang kita inginkan, kemudian open. Maka dia akan masuk ke project browsernya ini. Kemudian jika ingin menambahkan banyak video dalam sekali klik, maka kita klik import media file, atau Ctrl I, Ctrl I, dipencet secara berbarengan. Kemudian masukkan beberapa video, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, misalkan 5 video saya masukkan. Nah, maka dia akan masuk secara langsung. Oke. Kemudian kita coba akan masukkan file klip ini ke timeline. Caranya bisa dengan menekan tombol plus add to project seperti ini. Nah, maka langsung diingatkan kita, resolusi dari videomu itu adalah 1280 kali 720 pixel, frame rate-nya 50 fps, sedangkan projectmu itu adalah 1920 kali 1080 pixel atau 25 fps. Jadi bagaimana ini maksudnya? Berarti ada ketidakcocokan antara project kita dan video hasil syutingan kita. Nah, untuk mempercepatnya, sarannya bagaimana? Klik match to media ini. Ini ya. Jadi kita hanya klik ini, maka dia akan otomatis sinkron.
resolusi aspek rasio panjang kali lebar kali tingginya ini otomatis akan match atau cocok. Nah, bagaimana untuk menanggulangi seperti ini? Sebenarnya apa sih ini gitu kan? Nah, saya akan jelaskan dulu. Sebenarnya kita ketika syuting, setting kameranya itu kita harus tahu kamera kita itu full HD, HD atau SD atau bahkan sudah 4K. Iya kan? Nah, misalkan video hasil syutingan saya tadi saya taruh di sini ya. Ini contohnya ini. Ketika saya play, saya menggunakan VLC player. Ya, ini VLC player, saya buang dulu suaranya. Oke, saya pause, kemudian di bagian tools, kemudian codec information, ini ada aspek rasio ya. Video resolusi informasinya ya. 1280 kali 720 itu artinya 720p. Atau alias video HD. Kemudian frame rate-nya, FPS-nya itu 50. Jadi ketika saya syuting menggunakan kamera tersebut, saya setting kameranya itu di HD, frame rate-nya 50. Begitu. Jadi ngaruhnya adalah di preset settingan kameramu masing-masing ya. Diingat-ingat. Nah, maka kalau settingannya di sini HD dan FPS-nya 50, filmoranya juga harus disetting file, project setting. Ini tetap widescreen, tetapi resolusinya yang disesuaikan. Ya, ini kan ada HD, ada Full HD, ada 4K, ada di atasnya 4K, ini ada lagi. Seperti itu. Kemudian FPS-nya juga harus disamakan dengan videonya. Bagaimana kalau tidak sama? Nanti hasilnya di output monitornya ini akan patah-patah, filmoranya akan lambat, akan lemot, jadi tidak nyaman sekali untuk mengeditnya. Apakah berlaku tidak berlaku hanya untuk video saja? Tidak. Jadi gambar, kalau kalian impor gambar, gambarnya itu juga terlalu besar, juga akan sangat merepotkan timelinenya project dari Filmora ini. Oke, jadi kalian harus tahu betul resolusi gambarnya itu berapa, FPS-nya berapa, dan projectmu itu berapa. Begitu ya. Nah, satu video klip sudah masuk, kita coba play. Oke, di situ terlihat ya pergerakan kamera. Oke, kelihatannya kamera berhenti di sini untuk pemandangan yang enak untuk dilihat, maka kita bisa potong klipnya. Ya, kita bisa potong klipnya dengan cara berhenti kursor timelinenya di sini, kemudian guntingnya diklik. Oke, seperti itu. Kemudian sisa buangannya bisa kita delete. Nah, bagaimana cara mematikan audionya? Audio bisa kita matikan dengan cara klik kanan mute. Tetapi juga bisa kita lakukan penghapusan ya. Hapus audio, klik kanan, kita pisah dulu karena kita lihat nih, audio, video masuk dalam masuk dalam track video. Harusnya track audio masuk ke dalam track audio kan? Nah, untuk bisa masuk ke track audio maka ini harus diklik kanan, detach audio, Ctrl Alt D. Nah, seperti ini. Baru bisa kita klik audionya dan menghilang. Oke, itu adalah cara memotong dan menghilangkan audio. Kita coba play. Kalau dilihat di sini ngeblur sekali ya. Karena apa? Karena settingan saya 1/4. Kalau settingan saya full, coba kita lihat efeknya itu apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau settingannya full, maka di sini juga gambarnya seperti real asli syutingan dari klip syutingan sumbernya, begitu maksudnya ya. Tetapi kalau laptopnya nanti nge-lag, sudah banyak klip yang masuk di timeline sini,
tertentu itu semakin banyak objek masuk, semakin beban dari memori laptop atau komputernya kan nambah ya. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan cara diturunkan resolusi putarnya. Tetapi menurunkan resolusi putar ini tidak akan berpengaruh pada output video yang dihasilkan nanti. Jadi tenang aja, ini hanya preview yang ada di sini aja ya. Kemudian untuk berkaitan dengan preview ini, kualitas putarnya yang dimonitor ini, kalian juga bisa render dulu ketika ada klip yang udah masuk. Misalkan ya laptopnya ini berat, komputernya berat, kalian render dulu di sini. Klik ini aja, tekan enter atau klik ini, maka dia akan merender sebanyak 207 frame. Jadi sebenarnya yang dinamakan FPS itu adalah seberapa banyak gerakan dari titik A ke titik akhir sehingga menjadi satu pergerakan video yang seperti ini. Tadi ada berapa? 207 frame. Nah, berarti ini berapa detik sih videonya? 2 detik, ya 4 detik lah ya. Ini 4 detik videonya. Itu menghasilkan 207 fps. Begitu ya. Oke, satu video sudah masuk dan kemudian ketika monitornya ini kita ganti ke quality setengah, maka ini harus dirender lagi. Tuh kan, 207 fps. Lanjut, video berikutnya. Misalkan video berikutnya adalah ini nih, yang ini ya. Kita double klik dulu. Oke, volumenya kita turunkan dulu supaya nggak terlalu mengganggu ya. Oke, sorry. Ketika di double klik, videonya akan berputar di monitor view di sini. Nah, kita juga bisa potong videonya sebelum masuk timeline, kita potong dulu di sini. Kita ulangi, audionya kita habiskan aja. Oke, kira-kira mulai dari sini karena orang ini tadi melihat kamera ya, jadi tidak natural. Kita mulai dari sini. Mark in, ini ada kurung kurawal ya. Mark in, kemudian play lagi. Oke, cukup. Kira-kira di sini mark out. Nah, mark in dan mark out sudah terbentuk, maka ini kita seret, klik tahan, seret ke sini. Maka yang terambil ke sini, yang masuk ke sini adalah video yang sudah dipotong tadi. Terserah itu enaknya di mana. Kalian mau motong di sini atau motong di sini. Kalau saya terbiasa motong di sini. Karena apa? Kalau sudah motong di sini, artinya di sini udah nggak usah dipotong-potong lagi, udah fix gitu ya. Kemudian tinggal audionya kita detach, kita pisah, kemudian tambahin apa? Kalau seperti ini, transisi. Nah, kita berubah ke transisi di sini ya. Transisi ini adalah perpindahan dua video. Oke, perpindahan dua video atau banyak video, banyak klip, itu kita bisa beri transisi supaya tidak statis. Contohnya ini ya, dari video A1 ke video 2. Ini kalau tidak transisinya, maka secara tiba-tiba itu jeder gitu ya, seperti berubah tampilan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini memang kadang-kadang kita perlukan tanpa transisi, tetapi untuk gerakan kamera tertentu, angle-angle tertentu, suasana tertentu, kita butuh itu transisi. Caranya bagaimana? Misalkan kita ambil satu contoh transisi ini ya, wrap ini ya. Ini ada zoom 3, zoom 6. Ada wormhole ini. Kita bisa lihat dulu sebelum mengaplikasikan ke video kita, double klik dulu. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Oke, ini zoom 3 itu masuk ya. Kalau ini zoom out. Oke.
terserah yang mana atau yang lain ya, karena ini contoh ya, saya pilih yang apa aja ini ya, yang ini aja deh. Oke, dan sudah masuk, kita lihat efeknya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian durasi transisi ini juga bisa kita atur dengan cara ini. Kita arahkan mouse kita ke ujung transisi yang di sini atau yang di sini. Kita klik tahan, geser ke kiri, maka dia akan mengecil. Semakin kecil kotak transisinya, semakin cepat gerakannya kan. Oke, seperti itu ya. Kalau di sini monitornya terlihat terasa berat, kita render dulu. Nah, seperti itu. Kita lihat dari awal. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masih di transisi, tetapi beda model. Saya akan masukkan transisi basic ya. Ada fade di sini. Kita lihat fade transisinya seperti apa. Oke, dia berkedip, video deep ya. Kita masukkan deepnya ke akhir sini. Kita kecilkan durasinya. Kita masukkan dissolve ke depan sini. Kita kecilkan durasinya juga. Kemudian kita render. Oke, ketika di render ini sudah hijau semua ya, garisnya berubah warna. Taruh ke depan kursor timelinenya, kemudian play. Set. Set. Oke, seperti itu ya. Jadi transisi itu menurut saya memberikan efek yang penting di dalam visualisasi video Anda. Transisi juga pengaruh. Kalau transisinya seperti PowerPoint, kita lihat ini ada transisi seperti PowerPoint ini. Cup. Tuh, itu kan PowerPoint tuh. Zoom yang kotak ini. Nah, ini PowerPoint juga punya kan. Nah, itu adalah transisi-transisi yang memang terkadang kita butuhkan, tetapi untuk video, untuk kebutuhan yang dramatis, tentu transisi yang seperti PowerPoint tadi tidak atau kita hindari lah ya, jangan dipakai. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, untuk menampilkan gambar, tulisan, memang itu dibutuhkan ya. Oke, video part pertama sampai di sini dulu. Kita lanjut ke video part kedua.